berakhir, melepaskan kepergianmu, tak lagi di sisiku. Pejuang jujur, berhati murni, untuk hak asasi di bumi pertiwi. Walau hati ini terasa pedih, terucap sebuah janji pahlawan. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyaksikan Megapolitan akhir pekan Minggu. Pada segmen sebelumnya kita sudah bercerita mengenai latar belakang dari Hari Pahlawan. Dan pada segmen ini kita akan membahas mengenai Taman Makam Nasional Kalibata yang berada di selatan Jakarta. Taman Makam Pahlawan Kalibata atau TMP Kalibata adalah nama sebuah pekuburan yang berlokasi di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Dan dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara. Lebih dari 7.000 orang korban militer dan veteran dari Perang Kemerdekaan dikuburkan di sini. Veteran tentara Kekaisaran Jepang yang tinggal di Indonesia setelah Perang Dunia Kedua, atas kehendak bebas mereka sendiri dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, juga dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Taman Makam Pahlawan berfungsi sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan atau pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial, serta sebagai objek studi wisata sejarah. Ada berbagai jenis pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Kalibata ini, seperti pahlawan tak dikenal. Pahlawan yang tak dikenal merupakan pejuang tanah air yang ikut memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Ia tak dikenal namanya, namun jasanya berkumandang di segenap penjuru tanah air, karena ia telah memberikan jiwanya demi kemerdekaan bangsa dan negaranya. Ada beberapa kriteria pahlawan. Ada pahlawan tak dikenal, ada pahlawan kapal 7. Ya, di sini adalah makam pahlawan kapal 7, di mana satu makam ini terdapat beberapa makam. Maka dinamakan makam kapal 7. Pemberontakan yang terjadi di atas kapal angkatan laut Zeven Provinciens milik Belanda di lepas pantai Sumatera pada 5 Februari 1933 lalu, penyebabnya berawal dari keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17% yang diumumkan pada tanggal 1 Januari 1933. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintahan Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Namun keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia, maupun Erosia yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Zeven Provinciens tersebut diatasi
dengan cara pemboman kapal tersebut oleh pesawat udara Angkatan Laut Belanda. Di Taman Makam Pahlawan ini terdapat sebuah dinding yang dinamakan dinding abadi. Ya pemirsa, inilah tembok abadi di mana nama-nama para pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ini diukirkan namanya di tembok ini. Mulai dari tahun 1945 hingga yang sekarang. Jadi tembok ini diukir namanya per tahun. Dikategorikan tiap tahunnya untuk diukirkan namanya di tembok ini. Pada dinding abadi ini terukir nama-nama pahlawan yang dimakamkan di sini. Mulai dari tahun 1945 hingga 2013. Terdapat sekitar 9.000 pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Dan ini adalah sebagian wajah dari para pahlawan yang dimakamkan di tempat ini. Jangan kemana-mana dulu ya pemirsa Megapolitan. Setelah jeda iklan, saya akan berbincang dengan Saumalani selaku Koordinator Pemandu Tamu Peziarah Taman Makam Pahlawan Kalibata.